الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah wa azakumullah. Mari kita menentukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari perkara-perkara yang membatalkan Islam, membatalkan keimanan, dan kita tentunya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tergelincir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini juga telah diwasiatkan oleh Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula Nabi Yaqub dan anak cucunya. In qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذ قال له ربه أسلم. Dan ingatlah ketika Tuhannya berkata kepadanya, maksudnya kepada Ibrahim, aslim. Qala aslamtu. Jawab Nabi Ibrahim, aku Islam. Islamlah engkau. Maka jawab Ibrahim, aku Islam. Berserah dirilah engkau. Jawab Nabi Ibrahim, aku berserah diri. Aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabbul alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kemudian Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak cucunya, demikian pula Yaqub. Ya bunayya baniya inna Allah astafa lakum ad-din. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan satu agama yang hak untuk kalian, yakni agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jadi ini satu dalil bahwa Allah, dan sekian banyak dalil yang menjelaskan bahwa agama para nabi terdahulu itu agamanya Islam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Agar dengan takwa ini kita tidak tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tergelincir dari Islam, kita tidak tergelincir dari keimanan yang membuat kita menjadi tidak Islam lagi, atau yang membuat kita menjadi tidak mukmin lagi. Alhamdulillah. Artinya kalau kita tidak Islam ya kita kafir. Kalau kita tidak mukmin lagi berarti kita kafir. Baiklah, dan kita boleh berdoa Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang terus belajar, maka sebenarnya akan ada kekhawatiran di dalam hatinya dari ketergelinciran, karena dia tahu penyebab bahwa dia tergelincir dari keislaman yang benar, dia tergelincir dari keimanan yang lurus, itu sangatlah banyak. Ini bagi yang belajar. Tapi kalau yang nggak belajar dia tenang-tenang saja, nggak ada yang dia khawatirkan. Orang nggak belajar, biasanya orang bodoh itu, orang jahil itu, dia tenang-tenang saja, nggak ada kekhawatiran di dalam hatinya, sehingga tidak ada sikap waspada. Orang yang waspada itu kan orang yang mengerti dengan keadaan. Orang yang tidak tahu dengan keadaan, makanya buat apa waspada? Dia nggak tahu apa. Maka di sini penting bagi kita untuk belajar. Baiklah. Jadi inilah yang sering diingatkan kepada kita setiap saat. Hidup kita ini bukan di dunia ini. Baiklah. Hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Oleh karena itu, jangan kita tertipu dengan memberikan hidup kita, umur kita, tenaga kita, pikiran kita hanya untuk mencari dunia. Dan faktanya seperti itu. Kita tidak ubahnya seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu siang malam mencari dunia, karena mereka meyakini kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan dunia. Kita diajarkan oleh agama kita kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat pula, bukan di dunia ini. Di dunia ini hanya kehidupan main-main. Dunia ini bukan kehidupan yang serius, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Maka sungguh tertipulah seseorang yang mencurahkan perhatiannya, pikirannya, tenaganya, umurnya, kesehatannya sepenuhnya untuk dunia. Ini manusia paling tertipu sebenarnya. Kenapa? Karena dia sedang mengusahakan kehidupan yang palsu, kehidupan dunia, kehidupan yang palsu sebenarnya. Maka tidak pantas kita sebagai seorang muslim menghabiskan umur kita hanya untuk mencari dunia. Kalau orang kafir, Nabi sudah katakan dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Maka bagi orang kafir, kehidupan yang hakiki itu kehidupan dunia ini. Tapi kalau mereka tidak meraih dunia ini, maka mereka rugi dua kali. Rugi di dunia, rugi nanti di akhirat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk meraih dunia ini siang dan malam, karena mereka tidak meyakini kehidupan akhirat. Mereka tidak meyakini ada kehidupan yang kekal abadi. Beda dengan keyakinan kita umat Islam. Oleh karena itu, baiklah dalam kaitan ini maksud saya, coba kita luangkanlah waktu untuk belajar. Baiklah, luangkan waktu untuk belajar agama, belajar bagaimana meluruskan, membenarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui perkara-perkara yang merusak, bahkan mungkin membatalkan keislaman kita. Ini penting. Masa setiap harinya dimakan bahwa
seorang muslim tiap hari otak-atik nyari duit, sementara agama tak pernah dipelajari, tidak pernah belajar tentang akidah, tidak pernah belajar tentang bagaimana ibadah yang benar, tidak pernah belajar bagaimana akhlak dan muamalah yang benar. Ini sungguh manusia paling tertipu. Dia sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim. Kalau dia orang kafir mah terserah dia gitu. Orang kafir itu sejak dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, satu-satunya yang berhak beribadah, sejak itu mereka sudah tertipu dengan satu bentuk ketertipuan yang sangat besar. Itulah awal bentuk tertipu yang paling besar, sehingga diikuti oleh bentuk ketertipuan yang lain. Maka kalau orang kafir, apapun yang mereka lakukan di dunia ini, itu memang sudah klop itu dengan kekafiran mereka, dengan kesyirikan mereka, dengan kemunafikan mereka, dengan kefasikan mereka, dengan kezaliman mereka, dengan sifat berdosa dalam diri mereka. Itu sudah biasa itu, orang kafir itu. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim itu tidak betul. Jangankan kita lalu dengan perbuatan dosa dan maksiat yang terkait dengan hak-hak Allah dan dengan hak-hak manusia, kita lalai untuk kemaslahatan diri kita. Apa yang akan memudaratkan diri kita, kita lalai. Meraih hal-hal yang berfaedah, bermanfaat bagi diri itu saja sudah bentuk ketertipuan yang sangat besar. Oleh karena itu, wabillahi betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang paling besar yang harus kita waspadai adalah kita tergelincir dari jalan yang hak, yakni jalan Islam, sehingga kita keluar dari jalan tersebut. Kita tergelincir dari jalan keimanan, sehingga kita tidak lagi berada di atas jalan tersebut. Alhamdulillah. Kaum muslimin, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan bahasan ini ya. Kita sudah menjelaskan 9 poin, yakni masuk mudhahiratu al-musyrikin wa muawalatihim 'ala al-muslimin wa muawalatuhum 'ala al-muslimin, membantu atau bersekongkol dengan orang-orang musyrik kafir, membantu mereka untuk memusuhi umat Islam. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari melakukan perkara-perkara yang dalam rangka membantu orang kafir dalam rangka membunuh umat Islam. Alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal ini. Jangankan sampai merupakan dalam umat Islam, kita bersekongkol dengan orang kafir untuk mengelabui saja, bukan untuk membunuh, membantai seperti yang terjadi di Palestina hari ini. Itu misalnya. Kita memihak saja dengan orang kafir, memihak dengan orang kafir. Jelas sekali keberpihakan kita kepada orang kafir dalam rangka untuk menipu, mengelabui umat Islam. Para ulama mengatakan ini sudah sampai pada tingkatan kafir. Jadi tidak hanya untuk memerangi umat Islam, membunuh umat Islam, membantai umat Islam, mengelabui mereka, menipu mereka, maka jatuh kepada kafir. Kenapa? Karena kita tidak boleh bersekongkol dengan orang-orang di luar Islam untuk memberikan madarat atau menyusahkan atau menzalimi saudara sesama muslim, apapun bentuknya, baik itu merusak harta benda mereka, merusak kehormatan mereka, apalagi sampai merupakan darah mereka, membunuh mereka. Wabillahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka telah keluar dari Islam. Alhamdulillah. Kita tidak tahu saat ini siapakah yang berpihak dengan negara Zionis Israel misalnya.
Kita sulit nggak nyebut Israel itu, Zionis, Yahudi. Ya. Padahal kata-kata Israel itu saya sudah ingatkan Bapak Ibu, itu yang sering-sering nyebut Israel gitu. Karena kata Israel itu dalam Islam itu kata-kata suci sebenarnya. Karena itu nama Nabi Yaqub. Jadi orang Yahudi Zionis ini sengaja ngasih nama negara mereka itu negara Israel. Karena memang nama ini yang paling terkenal dari anak cucu keturunan Yaqub. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu namanya Israel. Makanya dalam Al-Quran kita temukan Bani Israel. Itu anak cucu Nabi Yaqub maksudnya. Itu sudah diingatkan oleh para ulama. Jadi kita jangan sering-sering nyebut Israel itu. Kalau kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Nabi Yaqub, tapi nama beliau itu yang salah. Yaqub itu nama beliau adalah Israel. Makanya di dalam Al-Quran, sejak dari awal Al-Quran sampai akhir kalau Bapak temukan itu Bani Israel. Selain dari Bani Adam, Bani Israel. Ya. Kebaikanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita jelaskan pada teman yang Allah. Kemudian yang ke-10, i'tiqadu annahu yas'u ahadan al-khuruj an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la yajibu alaihi ittiba'u. Meyakini bahwa seseorang boleh keluar dari petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak wajib mengikutinya. Siapa yang meyakini bahwa dari umat Islam ini boleh keluar dari ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana keluarnya Nabi Khidir atau Nabi Khadir dari ajaran Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Wabillahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat di sini Pak. Jadi Bang, kenapa dicontohkan Nabi Khidir keluar dari ajaran Nabi Musa? Karena Bang, nanti ini contoh ini dibuat oleh orang-orang Sufi, orang-orang tarekat, ya, orang-orang tarekat Mughullat, mereka yang melampaui batas. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini muncul dari orang-orang Sufi dan tarekat disebutkan oleh orang-orang. Nanti ada uraian yang sangat panjang disebutkan. Kalau bagi mereka beragama ini ada tingkatan-tingkatannya. Mereka namai sendiri. Ya, saya tidak hafal tingkatannya. Ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Apa itu? Mungkin ada bapak yang hafal itu. Saya betul tidak menghafal itu. Jadi orang-orang tarekat, orang-orang Sufi itu biasanya gitu. Ada tingkatan-tingkatan. Nah, sampai pada tingkatan tertinggi itu mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak butuh lagi syariat. Nah, ya. Jadi ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau mereka sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, ini tingkatan yang paling tinggi, maka mereka tidak butuh lagi syariat. Karena syariat, kata mereka, itu levelnya orang-orang awam. Sedangkan orang yang sudah sampai kepada level ma'rifat, ini mereka sudah tidak lagi butuh kepada ajaran Rasulullah SAW. Karena mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci. Ini benar, saya tidak ngarang betul seperti itu disebutkan dalam kitab para ulama. Kalau Bapak Ibu baca seperti itu, mereka mengatakan umat Islam yang masih mengikuti ajaran Rasulullah SAW ini mereka masih belajar kepada orang-orang yang sudah mati, kata mereka. Kalian masih belajar kepada orang-orang yang sudah mati. Dari satu riwayat berikutnya, apa Bapak Ibu maksudnya apa? Kalian masih berpakai
yang menghalangi mereka. Jadi artinya kalau tiba di kewajiban itu seperti sholat sudah gak wajib. Nah, kalau mereka punya harta banyak itu sudah gak wajib bayar zakat, gitu maksudnya. Nggak perlu haji, puasa nggak perlu lagi bagi. Itu tingkatan orang awam yang masih butuh syariat. Kemudian larangan-larangan sifatnya haram seperti zina itu sudah nggak haram lagi bagi mereka. Gitu. Jadi mereka bisa saja berzina. Makanya beberapa kasus Bapak Ibu adalah kalau Bapak Ibu mengikuti, jadi kasus orang-orang sufi itu mereka berzina dengan murid-muridnya, misalnya mursyidnya itu berzina dengan muridnya. Dia akal-akalan lah harus begini, harus dia zikir di dalam lampu berdua dengan gurunya, itu sudah sampai pada level yang tinggi. Nah, sudah itu mereka berzina. Jadi mungkin tak banyak didengar, itu tak banyak didengar. Tapi kasus itu benar terjadi, itu benar. Jadi muridnya ini yang perempuan itu maksudnya, nggak perlu di mau gadis, mau istri orang, mau janda, itu sama aja gitu. Subhanallah, maha suci. Yang penting mereka sudah mengatakan, mereka sudah meyakini dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga mereka melakukan hal yang diharamkan itu sudah tidak bermasalah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari mereka tadi dia Nabi Khidir. Dia sudah sampai pada tingkatan ma'rifat. Dia tidak butuh lagi dengan Nabi Musa. Sehingga Nabi Khidir itu dia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melalui syariat Nabi Musa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Benarkah ini? Nah, ini yang harus kita lihat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan bahwa aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu untuk seluruh manusia. Sedangkan para nabi terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kaum mereka. Hanya kaum tertentu saja. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaum mana? Bani Israel. Nabi Musa itu Bani Israel saja. Sehingga yang bukan Bani Israel itu tak kenal ke Bani Israel atau kaum di mana dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di Mesir, termasuk Firaun dan seluruh orang-orang yang ada di Mesir pada saat itu. Dan Nabi Musa, sebagaimana kita tahu, beliau tidak berdakwah keluar dari Mesir. Makanya ketika Nabi Musa pergi ke mana? Negerinya Nabi Syuaib. Ketika dia lari Syuaib, Kanaan. Nabi Syuaib di Kanaan. Nabi Musa menyebarkan agama tidak? Tidak menyebarkan agama. Tidak ada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena di situ wilayahnya Nabi Syuaib. Wa billahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu kali ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, wahai Musa, adakah orang yang lebih mengetahui dibandingkan denganmu? Adakah orang yang lebih berilmu dibandingkan denganmu? Kata Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada orang yang lebih mengetahui dan lebih berilmu dibandingkan dengan aku, kata Nabi Musa. Sudah Allah turunkan ayat, ada orang yang lebih paham darimu, ada orang yang lebih berilmu darimu, namanya Khidir atau Khadir. Ya, maka kita baca di dalam surah Al-Kahfi, Allah perintahkan kepada Nabi Khidir, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Bapak Ibu rahmati Allah, itu daerahnya sangat jauh dari mana? Dari Mesir jauh sekali. Nabi Musa
dengan pembantunya itu berjalan berhari-hari. Tidak disebutkan berapa lama perjalanan itu, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan perjalanan itu. Baru kemudian bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, sekarang pertanyaannya, apa Nabi Khidir itu umat Nabi Musa? Bukan. Itu yang benar dari penjelasan orang ulama. Nabi Khidir itu bukan umat Nabi Musa. Karena wilayahnya sangat jauh sekali. Dan Nabi Khidir bukan Bani Israil, bukan. Maka keliru kalau mendalilkan dengan itu. Bahwa benar Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, ya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan syariat umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia tanpa mengenal kaum ini, kaum itu, daerah ini, daerah itu, seluruhnya. Bahkan jin sekalipun wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah la yahudiyyun wa la nasraniyyun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidak seorang pun dari umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar tentang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa min ashabina, melainkan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk neraka. Wa'alaikum Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak bisa berdalilkan dengan apa yang disebutkan oleh orang sufi terkait dengan bentuk ajaran yang diamalkan oleh Nabi Khidir. Ya, karena Nabi Khidir itu kalau perhatikan apa? Itu menghalalkan yang haram, dan kalau perhatikan itu, ya kan? Membolongi perahu atau boleh merusak barang-barang tertentu. Itu kan haram, hukum asal kan haram. Nggak boleh. Ada nggak misalnya? Ada perahu orang atau mobil orang kita rusak, hukum asalnya haram, nggak boleh. Kemudian ada anak kecil dibunuh, apa hukum asalnya? Haram hukum. Itu hukum asal kita. Nah, yang ketiga itu yang mungkin baru benar gitu. Gak peduli mau anak yatim yang punya atau siapapun rumah hukum mau runtuh seperti itu, kemudian dibenar. Tapi kasus yang pertama dan yang kedua itu kasusnya adalah kasus yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Khidir atau Nabi Khadir melakukan semua itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang diajarkan oleh Allah kepada beliau dan beliau melakukan itu. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak bisa dijadikan dalil sekali lagi untuk keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, kita wajib memegang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna dan tidak boleh meragukan ya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sekalipun mungkin kita pernah mendengar ada ajaran-ajaran lain yang bisa mempengaruhi jiwa kita, sebagaimana yang terjadi pada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu dalam satu ayat disebutkan, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yuhaddithuna bi ahadits qad akhadhat bi qulubina." Kata Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka bercerita kepada kami dengan cerita-cerita yang mempengaruhi jiwa kami." Maksudnya itu cukup membuat hati menjadi terpukau gitu.
umat selevel umat Bapak Ibu rahmati Allah itu sampai terpengaruh dengan cerita-cerita orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu yang disampaikan itu apa? Ya, Taurat itu, Taurat dan Injil itu. Taurat yang disampaikan kepada beliau. Wa qad haramna an naktubah. Kata umat, sampai-sampai kami sangat berkeinginan untuk menulisnya apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Karena itu betul-betul bisa menginikan hati itu maksudnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya benar Khattab. Ya. Amutahawwikuna antum amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahud wan nasara. Wahai umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ragu dengan kebenaran apa yang aku ajarkan? Apakah engkau ragu dengan kebenaran Al-Quran? Apakah engkau ragu dengan kebenaran apa yang aku bawa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keraguan yang terdapat pada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka dalam saat itu apa kata Umar? Qala Umar, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Ya Allah, wa ibn Ahmad. Ini luar biasa. Artinya dibuang oleh Umar. Ya. Karena di riwayat yang lain disebutkan Umar radhiyallahu anhu nampak oleh Rasulullah membawa lembaran-lembaran Taurat. Lembaran-lembaran Taurat. Yang lembaran-lembaran Taurat ini sebagaimana disebutkan oleh Umar itu dibaca oleh Umar atau diperdengarkan oleh orang-orang Yahudi sehingga mempengaruhi jiwa Umar. Nah, Nabi SAW mengingatkan dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Nabi, "Ama walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqad ji'tukum biha bayadha'a naqiyyah." Kata Nabi, ya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan ajaran Islam yang putih murni, bersih, tidak ada keraguan di dalamnya. Harusnya kamu tidak ragu. Walakinni mu'titu jawami al-kalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan aku diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Jadi mukjizat. Jawami al-kalim itu maksudnya adalah kalimat yang pendek tapi memiliki makna yang padat. Maka Bapak Ibu rahmatullah, ini beberapa kali disampaikan oleh guru termasuk saya menyampaikan. Perkataan Nabi kalau mau baca hadis itu tidak ada yang bertele-tele. Hadis Nabi itu mirip dengan Al-Quran, mirip-mirip dengan Al-Quran. Tidak ada yang bertele-tele, itu tidak ada. Dan itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya. Dan yang lain, lau walladzi nafsu Muhammad la yaslam. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan baina adhhurikum mahalla lahu illa an yattabi'ani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Musa hidup saat ini di tengah-tengah kalian, maka tidak ada pilihan baginya melainkan dia wajib mengikuti ajaran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang luar biasa. Musa seorang nabi, Musa seorang nabi. Kalau dia hidup saat ini kata Nabi, maka tidak ada pilihan baginya melainkan dia wajib mengikuti ajaran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi mengingatkan kita, jangan sampai ada dari kita ini dia mengikuti ajaran selain dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lamma wasa'ahuma illa ittiba'i." Kalau seandainya Musa dan Isa hidup saat ini kata Nabi, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka berdua kecuali mereka wajib ikut dengan ajaran kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, rahmatullah, siapakah yang merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Isa, maka dia keluar dari Islam. Kita tidak boleh mencari ajaran selain dari ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau untuk ukuran orang sesatnya selalu ada. Kemudian kita sampaikan poin-poinnya saja, nanti akan kita pelajari pada kesempatan yang lain. Al-i'radu kulli 'an dinillahi ta'ala aw 'amma la yasihu al-islam illa bihi la yata'allamu wa la ya'malu bihi. Berbalik secara keseluruhan dari agama Islam dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya.
tapi sama sekali tidak tahu dengan Islam, tidak mau belajar Islam dan tidak mau mengamalkan Islam, maka tidak ragu lagi yang seperti ini disebutkan oleh para ulama, dia keluar dari Islam. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma 'arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat dosa itu, mereka akan binasa. Wa'alaikumsalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi. Berikutnya disebutkan oleh para ulama, seseorang yang membenci dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dari satu ajaran Rasulullah ini yang dia benci, dia enggak suka, meski dia mengamalkan. Nah, kok bisa? Bisa. Jadi orang benci itu bukan berarti meninggalkan seluruhnya. Ada orang bencinya nggak suka, tapi dia tetap ikut. Maka para ulama sepakat mengatakan kalau ada dari umat Islam ini yang membenci ajaran Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, sekalipun dia mengamalkannya, maka dia keluar dari Islam, dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dalam surah Muhammad ayat 9 Allah sebutkan, demikian itu karena mereka benci dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Allah menghapus semua amal yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Ya, azan dulu.